Shalom. Oke, saya mau berkhotbah. Kemarin ada yang telepon saya. Dia dengar di YouTube. Dia akhirnya pengen nanya saya gitu, ada sesuatu yang saya tanyakan. Dia yang mau tanyakan, kemudian dia cari di Google, akhirnya ketemu website kita, Mahanaim Team. Telepon Anto ya. Ya pokoknya dia dapat nomor WA saya aja. Nah, dia bertanya begini. Dia dengerin setiap khotbah saya, kemudian dia tanya, apakah saya ngerenungin firman atau memperkatakan firman Tuhan itu satu atau beberapa firman Tuhan? Terus apakah saya ngomongin terus gimana segala macam gitu ya. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Nah, emang saya jelasin, tapi akhirnya saya itu pertanyaan sebetulnya umum. Maksudnya semua orang itu mungkin ada yang nggak ngerti, termasuk yang di sini. Ketika saya bicara bagaimana merenungkan firman Tuhan, apakah perlu satu firman Tuhan? Apakah perlu beberapa firman Tuhan untuk diperkatakan, diomongin? Prinsipnya begini. Kita ini merenungkan. Bukan menghafal. Karena kita bukan lagi mau ujian. Nangkap ya? Kita bukan sedang sekolah. Jadi menghafal ayat firman Tuhan supaya ingat. Bukan itu tujuannya. Kita memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan. Ada banyak tujuannya yang saya ingin bagikan. Ini saya harus kupas lagi atau harus diingetin lagi. Karena ya banyak yang masih menurut saya masih ada yang nggak ngerti gitu loh. Minimal memang ada satu benih firman Tuhan, satu. Itu sebagai firman utama yang kita dapat dari Roh Kudus dalam hati kita, yang menjadi rema atau firman yang menjadi sebuah dasar untuk kita berdiri, untuk kita itu yang kita pegang gitu loh. Jadi minimal ada satu firman Tuhan. Terus firman Tuhan yang lain gimana? Firman Tuhan yang lain itu sebagai pendukung atau penguat atau sebagai yang membuat menopang gitu loh. Yang kita sedang renungkan, yang kita dapat dari firman, dari Roh Kudus gitu loh. Nah, tapi begini, seringkali itu yang saya ingin jawab, bahwa harus ada satu firman Tuhan dan yang lain-lain itu sifatnya adalah mendukung. Nanti saya kasih contohnya. Itu sifatnya adalah sebagai penopang untuk apa yang kita sedang kita perjuangkan. Jadi kalau kita nggak punya satu firman Tuhan yang menjadi sebuah benih yang utama, kita akan jadi ngambang. Ngambang dalam arti apa sih yang kita mau sedang kita tumbuhkan gitu loh. Yang kita sedang mau kita harapkan gitu loh. Itu harus ada dulu. Nah, coba kita buka dulu Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2 begini. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini firman, jadi Ibrani mengatakan ini mengenai orang Israel. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu atau Injil itu ketika Yesus datang, ngomongin firman Tuhan, itu juga orang Israel maupun ya rasul-rasul dan orang-orang Kristen yang lain, itu mereka juga dengar gitu ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa?
Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Kalau di dalam bahasa Inggris atau terjemahan sehari-harinya itu ngomongnya gini. Jadi ketika mereka mendengar firman Tuhan itu mereka tidak mix. Firman yang didengarkan itu tidak dicampur atau tidak disatukan dengan iman. Jadi gini, ketika saya nih ngomong nih, ketika pemberitaan firman Tuhan nih saya bicara kayak gini. Nah, di sini menurut saya sini Paulus yang bicara di Ibrani. Tidak bertumbuh. Tidak firman itu tidak membuat merubah. Sehingga hidup orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya khotbahkan itu tidak berubah, tidak bertumbuh. Karena tidak disatukan. Firman yang saya bagikan atau kebenaran firman Tuhan yang dibagikan itu tidak disatukan dengan iman kita. Maksudnya begini. Nah, ketika saya baca begini, pertanyaan saya begini. Saya terus dulu ya. Saya bacain dulu. Firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak disatukan dengan iman. Jadi firman itu tidak disatukan dengan iman. Nah, iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu kenapa disatukan dengan iman? Padahal kalau dengar firman Tuhan baru dapat iman. Ini muncul pertanyaan saya. Jadi harus punya iman dulu atau dengerin firman dulu baru punya iman. Nangkap Pak? Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman itu timbul kalau kita dengar. Lah ini firmannya katanya kalau kita nggak dengar, ketika dengar itu harus disatukan dengan iman kita. Lah ini bicaranya apa nih? Iman dulu atau sudah punya iman dicampur dengan iman. Nangkap gak? Jadi saya bertanya, dengarkan firman Tuhan dulu, baru punya iman, atau harus punya iman dulu, baru punya iman, baru bertumbuh gitu. Nah, jadi begini, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak satukan dengan iman dalam diri mereka. Maksudnya apa? Itu bicara hati, itu bicara respon, itu bicara percaya. Ketika pemberitaan firman Tuhan dibagikan, adakah ketika firman Tuhan itu didengar, kita ini merasa ditegur, kita ini merasa, ya itu firman buat saya. Artinya ada respon positif ketika dengerin firman Tuhan. Maka firman katakan, benih itu ketika ditaburkan, ada yang di pinggir jalan, di bebatuan, yang terakhir, yang terbaik adalah di hati yang subur, hati yang baik. Jadi firman itu hanya bertumbuh, ya. Pemberitaan firman Tuhan itu hanya bertumbuh kalau ada tanah, ada hati yang percaya. Yang disatukan dengan hati yang percaya. Jadi ketika dia mendengar firman Tuhan, ya saya percaya itu buat saya. Saya masih salah. Saya masih kurang. Nangkap ya? Kalau kita tidak punya hati yang percaya, punya iman, percaya akan firman Tuhan itu. Di sini dikatakan tidak bertumbuh. Sekalipun kita memperkatakan merenungkan firman Tuhan, tapi hati kita enggak siap, hati kita enggak percaya. Firman Tuhan itu enggak bertumbuh. Makanya tidak semua orang Kristen itu
mayoritas itu tidak ngalamin kemenangan. Saya berani katakan mayoritas. Mereka tidak mengalami kemenangan. Karena memang untuk bisa memperoleh kemenangan itu, itu bukanlah hal yang mudah. Sangat tidak mudah. Karena itu butuh effortnya kita, usaha kita untuk mau merubahnya. Kemarin kita ketemuan ada seorang ibu-ibu, 2 orang sih ya, satu yang kita kenal, atau yang saya nggak kenal. Nah ketika lagi ngomong dia punya masalah banyak sekali. Dia cerai dengan suaminya, kemudian dia punya anak 2, satu jadi benci sama Tuhan ya, karena memang dia tinggalin itu anak waktu masih kecil. Karena suaminya ini, ex suaminya itu istilahnya lebih percaya sama paranormal gitu. Nah, ketika saya lagi dia ngomong-ngomong kayak gitu, saya ngerasain ini orang kuat. Maksudnya saat itu keadaannya rohaninya kuat. Dia percaya sama Tuhan. Tapi dia minta didoakan. Nah ketika didoakan saya ngomong sama dia. Saya katakan begini. Saya tahu, saya merasakan ibu ini sedang kuat. Tapi pertanyaan saya, berapa lama hati yang kuat ini bisa bertahan? Ingat, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang kekal di bumi ini selama kita di bumi ini, termasuk kerohanian, termasuk iman. Makanya Tuhan katakan, barang siapa bertahan sampai akhirnya. Berarti kan ada orang ini bertahan atau tidak sampai final. Jadi saya ingin katakan begini. Ibu mesti bertahan. Punyalah yang saat ini iman yang kekuatan yang sekarang kuat. Jangan sampai lemah. Karena ya itu saya katakan. Tidak semua orang Kristen, bahkan mayoritas. Apa sih sebetulnya tujuan kita merenungkan firman Tuhan? Goalnya apa sih? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ini bicara bukan cuma masalah uang. Tapi bicara seluruh kehidupan kita. Goalnya adalah kita ini sukses di dalam segala sesuatu. Yaitu 5 bidang hidup kita. Pertama, jiwa, yaitu ketuhanan. Nomor 1. Yang kedua, sukses di dalam keluarga. Anak-anak sehat. Anak-anak punya sifat karakter yang bagus. Keluarga bagus semua hubungannya. Yang ketiga, kesehatan. Kita sukses menjaga kesehatan kita. Keempat, kerjaan kita sukses. 5, uang kita sukses. Goal, tujuan akhir kita merenungkan firman Tuhan adalah kita sukses. Tujuan akhir. Terus kenapa sih kita harus renungin? Apa sih yang harus kita renungkan? Kenapa sih saya harus merenungkan firman Tuhan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa maksudnya mengikuti norma-norma atau ya seperti orang dunia lah. Supaya kamu janganlah menjadi seperti orang dunia. Tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Supaya apa?
bisa tahu mana yang baik, ya, tahu kehendak Allah gitu loh. Yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi seperti ada step-stepnya. Baik, berkenan, dan sempurna. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita ini sedang merubah pola pikir kita. Supaya kita tahu kehendak Allah itu yang mana dalam hidup kita. Lawan kalau kita nggak tahu kehendak Allah, kita percaya nggak bahwa kehendak Allah itu adalah yang baik? Amin. Bahwa Allah mempunyai kehendak, Allah punya keinginan, itu baik, nggak ada yang jahat. Dan hati seorang bapak, itu bapak kita yang di sorga itu, adalah hati yang memang itu baik. Saya contoh begini. Anak saya bilang, "Papi, butuh duit. Karena kemarin salah ngitung." Ketika saya mendengar kayak begitu, hati seorang bapak, saya dengar kayak gitu, saya langsung oke, Papi coba cari dulu, saya mau transfer. Saya tanya, ada orang yang biasa saya beli sama dia, dolar Taiwan ya. Saya pikir buat besok aja nih, ternyata waktu saya, Pak berapa sih, tapi buat besok. Dia bilang segini Pak, oke saya butuh gini. Yaudah gak apa-apa. Terus saya coba tanya ya. Oh ternyata bisa Pak. Jadi malam itu kurang lebih dia 7 jam tujuan ya. Akhirnya dapat jam 9 ditransfer. Nah ketika transfer ya sudah saya langsung transfer ke Taiwan. Hati seorang bapak ketika mendengar anaknya butuh pasti akan mau membereskan masalahnya dan memberikan apa yang dia butuhkan. Jadi ketika saat itu, seolah-olah di Roh Kudus dalam ngomong sama saya, demikianlah Bapakmu yang di surga. Punya hati ketika engkau butuh, dia mau membereskan, dia mau memberikan apa yang kau butuhkan. Itu hati Bapak. Jadi dalam beberapa kejadian seringkali Roh Kudus ngomong saya dengan tujuan untuk ngingatin di otak saya. Untuk saya berubah pola pikir saya. Jadi merenungkan firman Tuhan itu adalah supaya kita ngerti kehendak Allah, kita tahu kehendak Allah atau hatinya Allah itu seperti apa. Kalau kita ngerti hatinya Allah, hati seorang bapak seperti apa, kita akan mempunyai sebuah keyakinan. Jadi, kenapa kita harus merenungkan? Untuk merubah pola pikir kita yang salah supaya kita tahu kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kenapa harus berubah pikiran kita? Tadi kan merenungkan supaya kita bisa pembaharuan budi kita supaya kita berubah. Kenapa? Apakah maksud daripada tujuan daripada ngerubah pikiran? Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini yang selalu saya ulang-ulangin. Bagaimana dia berpikir, memperhitungkan dirinya, ngelihat dirinya, demikianlah dia. Pola pikir kita berpikir, kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirin. Misalnya gini, saya lagi berpikir, gue pengen minum. Otomatis tangan saya akan ngambil, kemudian saya akan minum. Pikiran saya akan membuat
tindakan saya sesuai dengan apa yang kita pikirin. Nggak mungkin ketika saya mau minum karena haus, kaki saya malah ke sana, padahal saya mau minum. Nggak mungkin berlawanan. Jadi bagaimana saya berpikir, itulah tindakan saya. Kalau saya berpikir saya ini masih susah, saya nggak punya duit, atau saya bukan orang yang berhasil. Ketika saya mau beli barang, saya cari barang yang paling murah. Kenapa? Karena pola pikir saya berpikir bahwa saya ini walaupun saya punya uang. Walaupun saya punya uangnya, misal saya punya uang, anggap uang 1 juta. Nah ketika saya mau beli barang yang harganya 20.000, tapi ada barang yang 8.000 yang paling murah. Nah pola pikir saya, yang orang susah akan cari saya akan beli yang 8.000 perak. Kenapa? Karena pola pikir saya ini orang susah. Padahal saya punya uang 1 juta. Beli 20.000 nggak ada pengaruhnya. Apalagi saya punya uang 100 juta. Saya tetap milih yang 8.000 perak. Bukan beli yang 20.000 yang lebih bagus, yang terbaik. Itu adalah sebuah pola pikir jelek di dalam diri saya. Bagaimana pikiran saya, pola pikir saya, demikianlah tindakan saya. Bagaimana kita berpikir saya adalah orang berhasil, bahwa saya bisa berhasil. Loh, saya ngelihat aja dalam diri saya, aduh apakah mungkin, apakah saya bisa? Lah, mikirnya aja, pola pikirnya aja mengatakan saya nggak bisa. Saya mana mungkin karena begini begitu. Jadi pola pikir ini masih menguasai diri kita. Terus kita berangan-angan berhasil. Gak bisa. Bagaimana orang itu memperhitungkan dirinya sendiri? Demikianlah ia. Kalau misal orang sakit, wah kena kanker. Bagaimana ketika dia misalnya dokter bilang, kamu punya penyakit kanker. Nah ketika dia kasih tahu penyakit kanker, apa yang dia pikirin? Penyakit itu membuat dia takut. Tapi dia berharap Tuhan sembuhin dia. Tapi tindakan dia mempersiapkan kematian. Kuburannya di mana? Terus bilang ke anaknya wasiatnya. Harus gimananya. Pikirannya ketakutan, ntar gue mati. Tapi dia berharap disembuhin. Bisa sembuh gak? Ya enggak. Kenapa tindakannya mempersiapkan kematiannya? Nangkap gak? Tindakannya itu mempersiapkan kematian. Kenapa tindakan? Karena pikirannya gue nanti mati. Tapi dia berharap besok sembuh. Dia berdoa langsung sembuh. Dia minta doain banyak supaya kesembuhan. Yang gak mungkin terjadi. Karena bertentangan satu sama lain. Bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita memperhitungkan diri kita. Ya demikian kita gitu loh. Kalau kita memperhitungkan sebagai orang gagal. Ya kita gagal. Kalau kita tidak pernah melihat, misal kita lagi mengharapkan rumah, terus kita nggak pernah melihat dalam imajinasi kita sudah punya rumahnya, sudah mempersiapkan, gue mau dekor begini-gini, kita nggak punya bayangannya. Yang nggak bisa punya rumah, lawang mikir, aduh, rumah itu mahal, rumah ini gimana nih, mana mungkin gue punya rumah, ya nggak bisa. Bagaimana orang itu memperhitungkan dirinya sendiri. Demikianlah ia.
Tujuan kita merenungkan firman Tuhan adalah merubah bagaimana kita ini memperhitungkan diri kita. Kita harus rubah. Sampai kita melihat diri kita sedang memegang. Nah, inilah yang membuat orang Kristen malas untuk merenungkan firman Tuhan. Malas untuk merubah. Karena berpikir bahwa untuk apa? Nggak ada gunanya. Buang-buangin waktu, capek-capekan mulut doang. Terus apa tujuan kita? Merenungkan firman Tuhan. Adalah membuang ketidakpercayaan. Untuk mempunyai kepercayaan 100%. Markus 9 ayat 20 sampai 24. Markus 9 ayat 20 sampai 24. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak anak itu, sudah berapa lama yang ngalamin ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyertai ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kejadian ketika penyakit ayan ya, kita udah tahu. Jadi orang ini datang ke murid Tuhan Yesus, ke muridnya pada nggak bisa. Kemudian ke Tuhan Yesus, nah ke Tuhan Yesus itu ya dia ngomong, kalau engkau dapat, Tuhan katakan engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu katakan, aku percaya. Tapi dikatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Inilah pembuktian di dalam diri kita. Ada namanya percaya, ada juga namanya ketidakpercayaan. Ini bereaksinya sama-sama. Ini contohnya. Jadi saya punya dasar firman Tuhan ya bahwa orang ini percaya tapi juga punya ketidakpercayaan. Inilah yang terjadi di dalam diri kita. Dan banyak orang Kristen gak peduli beginian gitu loh. Pokoknya gue minta sama Tuhan. Dan dia ngerenungi mengatakan firman Tuhan. Tapi dengan menghafal, mencoba. Tapi gak mengerti tujuannya apa. Masih mending sih mencoba merenungkan. Masih mending, ya lama-lama akan bisa ngerti. Tapi banyak yang udah malas sama sekali, gak mau ngerenungin. Gak peduli, pokoknya Tuhan saya butuh, sembuhin saya. Saya butuh uang, saya butuh ini semua. Tapi gak peduli, ada bagian yang harus kita lakuin. Pokoknya nuntut Tuhan. Ini yang membuat kita, yang tadi awal firman katakan, tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Karena mereka tidak menyatukan dengan iman. Saya sadar, ini gak mudah. Karena saya ngalamin. Tapi saya sadar juga, kalau saya enggak sampai, kalau saya enggak berhasil untuk bisa mendapatkan buahnya, hidup saya enggak berbuah. Saya enggak bisa ngeliat keberhasilan. Jadi saya harus fight gila-gilaan
untuk menghancurkan, membuang ketidakpercayaan, merubah pola pikir saya, supaya semakin hari semakin kuat dalam diri saya, emosi saya, mental saya, jiwa saya, pikiran saya itu semakin kuat, semakin percaya. Tapi kalau kita tidak punya tantangan, susah ya. Susah. Kalau kita, makanya gini, si Andrew ngomong begini, dia diperkaya sama Tuhan. Dia punya, istilah gini, apapun kebutuhan dia punya uang. Tapi dia katakan, saya tahu, kalau saya berpikir seperti itu, saya jadi tidak perlu bergantung sama Tuhan. Bahwa gak ada duit. Dan saya tahu kalau saya menganggap di dalam posisi aman, seolah-olah saya tidak perlu Tuhan karena saya sudah punya. Oleh karena itu, setiap kebutuhan yang saya butuhkan, saya tetap percaya kepada Allah untuk Allah bisa mengirimkan uang yang saya butuhkan. Misalnya gini, ketika dia ulang tahun perkawinan, dikasih tahu gitu. Saya tidak menganggap bahwa saya punya uang, saya akan membeli buat istri saya. Tapi yang saya anggap bahwa Tuhan, aku percaya engkau mencukupi ketika nanti ulang tahun perkawinan. Engkau memberikan uang yang saya butuhkan untuk memberikan hadiah. Jadi prinsipnya dia berusaha bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung karena saya sudah punya. Nah, orang yang sudah aman hidupnya, tidak punya tantangan hidup, dia akan merasa tidak butuh Tuhan. Lawang sudah ada uang kok. Semuanya tersedia. Sebetulnya kita harus punya sebuah tantangan, sebuah kebutuhan yang membuat kita ini jadi berjuang untuk percaya sama Tuhan. Untuk Tuhan cukupi. Yang sekarang yang saya fight adalah untuk uang kuliah Marvel. Itu tantangan saya. Saya harus punya uang. Dia kuliah. Gila. Kalau dia nih kuliah di Indonesia, di Jakarta ya. Misal di Binus. Binus berapa juta sih? Tahu nggak? Nggak tahu ya? 70 juta. Anggap 70 juta. Sorry, saya bukan yang membanggakan, bukan nyombongin. Saya cuma merem. 70 juta, gue bayar. Toh sehari-hari dia tinggal sama saya nggak perlu ngapa-ngapain. 70 juta sekali bayar saya bisa. Tapi itu akan membuat saya nggak perlu bergantung sama Tuhan. Lah uang saya punya uangnya kok. Tapi ketika dia kuliah di Jepang. Wow. Mahal. Mau tidak mau. Saya harus fight. Kalau hidup kita sudah aman. Dan menganggap diri aman. Kita gak akan fight. Fight untuk bisa punya iman. Kita lihat. Apakah saya mampu menyelesaikannya. Untuk karena saya kuliah. Dan punya uang semuanya.
Oleh karena itu, yang saya fight adalah bagaimana ketidakpercayaan itu harus saya kalahkan. Dan ini problemnya. Banyak orang Kristen malas dan tidak mau. Karena menganggap, aduh butuh waktu, gue butuhnya cepet, gue mesti buat bayar uang sekolah, buat bayar ini butuh semuanya. Ini gimana Tuhan? Kalau saya ngerenungin, mana bisa seminggu, 2 minggu bisa terjadi? Enggak bisa. Fokusnya masalahnya. Kemana saya ngomong dengan yang telepon? Fokusnya, problemnya orang Kristen. Fokusnya tuh kepada janji Tuhan. Janji Tuhan gak mungkin hilang. Gak mungkin kabur. Tetap itu tersedia, pokoknya ada anteng gitu loh. Gak kemana-mana. Problemnya kita itu fokusnya kepada janji Tuhan. Kita menuntut janji Tuhannya. Memang kita harus punya pengharapan, tapi bukan fokus di situnya. Kita harus fokus adalah bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan itu. Bagaimana kita merubah pola pikir kita. Saat ini masih enggak, maksudnya udah berkurang nih ketidakpercayaan. Kalau belum berkurang berarti kita enggak ngelakuin. Kita yang memutuskannya. Jadi tujuan daripada kita merenungkan firman Tuhan, goalnya adalah kita dapat. Seperti dulu Tuhan kasih gambaran di dalam dunia roh. Ada ruangan yang memang Tuhan sudah sediakan buat saya. Pas diintip itu ada emas, ada permata, pokoknya harta benda yang Tuhan sudah sediakan berkat. Tapi di sono ada jarak antara saya dengan ruangan itu. Nah, problemnya saya nggak bisa mensulap diri saya gitu loh. Twing, langsung gitu loh. Nggak bisa. Saya harus jalan ke sono. Ada prosesnya untuk menuju ke tempat janjinya Allah. Janjinya Allah nggak perlu dipikirin. Gak perlu ditanya-tanya apakah Tuhan kasih yang tadi yang ayah-ayah anak ini. Apakah engkau dapat? Tuhan mampu, Tuhan sudah sediakan. Kita orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu sudah sediakan. Kita percaya semua. Tuhan sayang sama kita, semuanya kita percaya gitu loh. Tapi kita tidak percaya diri kita, apakah Tuhan mau, apakah saya mampu, apakah saya bisa. Karena kita melihat kekurangan kita. Kita melihat kesalahan kita. Kita melihat ketidakmampuan kita. Jadi kita fokusnya adalah yang negatif. Nah sedangkan itu namanya janji Allah, ruangan itu enggak kemana-mana, pokoknya standby di sana. Nah bagaimana saya menuju apa untuk mengambilnya, saya harus jalan. Nah jalannya itu ada waktunya, saya nggak tahu itu 100 meter, 50 meter, 10 meter atau 5 meter. Bahkan di depan pintu sekalipun itu saya udah di depan pintu nih, tinggal buka. Kalau saya nggak buka pintunya tetap aja nggak dapet. Tetap aja nggak dapet. Jadi barang siapa yang bertahan sampai akhir,
akhirnya dia akan mendapatkannya. Nah, orang yang bertahan sampai akhirnya itu yang sangat sedikit. Sehingga banyak gak peduli namanya merenungkan firman Tuhan. Berusaha untuk merubah pola pikir, gak mau. Pengennya mau langsung dapat, ya gak bisa. Kita punya kepercayaan nih 99,99999%. Masih kurang 0,00001 keraguan. Tetap gak bisa. Yang menjadi penghalang utama kita tuh tidak terima. Ketakutan. Ketidakpercayaan. Akar paling utama tuh di ketakutan. Jadi tujuannya kita merenungkan tuh membuang ketidakpercayaan. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah waktu kita merenungkan firman Tuhan bukan untuk menghafal karena kita lagi gak sekolah. Tetapi merubah pola pikir kita. Kalau saat ini kita sadar nih pola pikir kita ngelihat diri kita. Saya bukan seorang bapak. Saya bukan seorang mama. Saya bukan seorang yang berhasil. Saya bukan seorang. Itu berarti belum dapet. Kalau kita berpikir saya masih orang susah. Saya berpikir gua mana bisa. Ya gak bakal dapet. Tapi kalau kita sadar oke, gue masih pola pikir. Gue masih gak bagus. Masih negatif. Oke, gue mesti berubah. Gue harus fight. Merubah. Merenungkan firman Tuhan. Ngomong. Untuk merubah. Pola pikir saya nih harus berubah. Nah, saya kasih contoh untuk diri saya sendiri. Ada satu ayat yang saya pakai sebagai yang utama. Jadi sebuah ayat yang terutama yang saya pegang. Tadi awal saya katakan kita harus punya yang terutama untuk pegangan hidup kita. Saya kasih contoh ya. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini yang terutama yang saya pegang. Jadi ketika setiap hari saya merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan ini. Allahku pasti ngajarin aku. Apa yang memberikan keuntungan bagiku. Dia akan tuntun saya di jalan yang harus saya lakuin. Saya percaya ketika awal-awal itu apakah saya langsung percaya? Ya kagak. Langsung mengiyakan ya kagak. Otak saya masih mikir, masih melakukan kesalahan, masih begini, masih begitu. Saya ngeliat fakta memang belum. Tapi bagaimana saya berpikir demikian saya harus merubah pola pikir saya. Allahku pasti menuntun aku. Dan ketika saya melakukan kesalahan, saya rubah kesalahannya. Pokoknya gue percaya Tuhan tuntun saya. Nah, saya mempunyai pendukung-pendukung yang lain. Ayat pendukung yang lain. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi ketika saya memperkatakan tadi Yesaya 48 itu. Bahwa Tuhan akan mengajarkan aku. Saya ngomong. Tuhan aku firman-Mu mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut. Tidak akan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kau suruh. Jadi firman-Mu mengatakan dia akan ngajarin aku. Pasti kau akan ngajarin aku. Plus saya akan tahu.
saya akan tahu. Kan banyak kita berpikir, apakah gue ngerti, apa gue bisa dengar suara Tuhan ya, apa gue tahu. Kok kenyataannya gue masih belum bisa, gue macam belum gol, belum dapat, itu kita ngeliat fakta. Tetapi firman Yesaya 55:11, aku percaya Tuhan firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Kau bilang ngajarin aku, pasti kau ajarin aku. Plus saya pasti tahu. Saya bisa dengar suara-Mu. Saya bisa dituntun oleh Engkau. Itu yang saya renungkan. Nangkap gak? Ya, terus ada ayat-ayat yang lain sebagai pendukungnya. God give me the power to get well. Allah firman Allah katakan dia memberikan aku kuasa untuk memperoleh kekayaan. Power itu ada dalam diriku. Power untuk memperoleh kekayaan ada di dalam diriku. Artinya Engkau akan menuntun saya menuju jalan yang saya tempuh untuk saya tahu mana yang baik. Jadi saya memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukan untuk menghafal. Bukan menonjok Tuhan. Bukan menggedur pintu surga. Tetapi untuk menggedur otak saya ini, merubah otak saya ini, menghancurkan ketidakpercayaan, mengikis ketidakpercayaan. Sampai saya berpikir, yes, saya mampu, saya bisa. Finalnya, goalnya, terbuka itu pintu. Apakah kita mau ngelakuin ini? Problemnya karena gak bisa dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kagak. Enggak terjadi dalam waktu sebulan, 2 bulan. Tapi kita kan butuh nih. Nah itulah dulu yang saya katakan. Paling tercepat untuk kita masuk tanah Kanaan. Nyerahin diri. Kalau kita belum nyerahin diri 100%. Saya katakan 100% ya. Kita pasti masih kebingungan. Kita pasti masih khawatir. Saran saya dengerin lagi. Cara mudah di YouTube. Cara mudah menuju tanah Kanaan. Karena memang cara termudah adalah di situ. Tapi kalau kita belum menyerahkan 100%. Terus kita sedang lagi memperjuangkan tuh supaya merubah pola pikir kita. Ya sedang berjuang tapi kita belum nyerahin. Saya jamin 100% khawatir masih menguasai hidupmu. Tapi kalau kita sudah nyerahin 100%. Kita belum melihat pintunya, buahnya. Tapi kita sedang berjuang. Kita enggak peduli saat ini masih belum dapat. Yang satu hal, gue tahu Tuhan cukupin. Titik. Gue gak perlu khawatir, gue gak perlu ketakutan. Pokoknya Tuhan, gue udah serahin hidup gue. Tuhan yang akan kasih. Tuhan yang cukupin. Titik. Sekarang gue gak pikirin yang namanya berkatnya. Yang gue harus pikirin gue harus percaya 100%. Itu yang susah. Otak kita ngelihat gua butuh. Mampu gak kita ngatasin itu? Gak mampu, gak bakal. Seperti orang Israel mati di padang gurun. Sampai mati susah. Sampai mati penyakitan. Loh kok Tuhan gitu sih? Kenapa sih dia mempersulit? Kagak, Tuhan gak mempersulit.
Tuhan kan maha berkuasa, dia bisa kasih. Bukan tuh, Tuhan udah kasih. Amin. Firman katakan, bilu oleh bilu burunya kamu telah sembuh. Kalau kita belum lihat diri kita sembuh, ya enggak sembuh. Tuhan katakan ini, kalau berkata pada gunung itu, asal kau tidak bimbang hati, apa yang kau katakan, itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Lah kalau kita ngomong, yang kita imajinasikan adalah, gue masih sakit, gue masih susah, gue masih bermasalah. Bagaimana kau memperhitungkan dirimu? Demikian engkau. Dan bagi kita di sini yang sudah punya satu buah ayat itu, yang utama, yang kalau belum minta, buatlah ayat itu, pupuklah ayat itu, rawatlah ayat itu. Apapun yang terjadi, nggak usah pikirin. Kalau saat ini kita masih khawatir, serahkan hidupmu. Firman katakan, serahkanlah hidupmu, serahkan kekhawatiranmu. Karena dia akan memeliharamu. Jadi saya ngomong kepada Marvel, Tuhan akan cukupkan. Nah, bagi saudara maksudnya gini, yang dengerin YouTube kalau punya masalah atau minta didoakan, bisa kirim email, nanti di deskripsinya ada email kita. Ada yang kena guna-guna lah atau kena apalah penyakit segala macam, bisa kirim foto, kirim masalah. Ya, siapa tahu ya mungkin masalah saya bisa khotbahkan, saya bisa kasih jawab melalui dalam khotbah saya. Ataupun di foto nanti kita bisa doakan. Kirim email aja. Dan bagi kita semua, untuk bisa mendapatkan janji Allah, Tuhan tidak pernah mempersulit. Yang tadi saya kasih contoh, ketika anak saya butuh, saya langsung kasih. Ketika kita butuh, Allah itu langsung kasih. Cuma problemnya, yang ngalangin, karena kita nggak percaya. Merenungkan itu bukan menghafalnya. Itu jawaban hidup kita. Jadi jangan malas. Walaupun kondisi, situasi, fakta yang ada masih bertolak belakang, jangan pikirin. Peganglah firman, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Percaya itu aja. Jadi otaknya bukan bergantung kepada orang lain. Otaknya ngelihat ke Tuhan, ngelihat firman Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan itu tidak berguna bagi orang yang mendengarnya. Atau tidak berefek, atau tidak merubah. Yang tadi saya katakan Ibrani, saya ulangin lagi deh. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, yaitu Injil, janjinya Allah. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna, tidak berefek, tidak berhasil, tidak memberikan hal yang baik bagi mereka. Karena tidak bertumbuh. Kenapa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang dengerin.
firman Tuhan didengar, enggak nyatu dengan iman dalam diri kita. Sehingga firman itu jadinya sia-sia. Jadinya ketika kalian datang ke gereja, jadinya saya dari orang Kristen yang mendengarkan di YouTube, semua hanya sekedar informasi saja. Nangkap info? Oh, ya udah. Ya udah. Masuk kanan, keluar kiri. Tidak sesuatu ketika masuk kanan ke dalam hati dulu, diolah, direnungkan. Kemudian mengetahui kesalahannya apa. Kemudian bicara kepada diri sendiri, apa yang harus dirubahkan. Itulah disatukan dengan iman dalam diri kita. Makanya setiap pagi saya selalu dengerin khotbahnya si Andrew. Saran saya dari dulu, tiap pagi hari dengerin khotbah. Untuk kita mempertahankan benih itu. Plus untuk merubah diri kita, apa yang salah yang harus kita perbaiki. Jadi ketika setiap kali saya dengerin, ada kata-kata yang saya stop. Saya berhentiin dulu, saya ngerenungin. Saya renungin dengan apa yang kejadian dalam diri saya. Saya renungin, ya gue salah di sini. Benar apa yang dia ngomong Andrew ini. Oke, gue salah, gue ngerti. Ini yang gue harus lakuin. Gak cuma itu. Saya coba renungin lagi. Bahkan saya semalam saya dengerin, ini bukan hal yang Andrew ngomong atau kekristenan. Tapi ada kata-kata yang psikologi. Ketika dia ngomong, ada 4 hal yang membuat banyak orang gagal. Pertama, kecanduan. Maksudnya orang itu tidak konsisten. Melakukan kesalahan itu mulu gitu. Yang kedua, malas. Yang ketiga, mudah menyerah. Yang keempat itu saya lupa lah. Nah, ketika saya mendengarkan kayak gitu, saya sampai ngulang 2 kali. Saya stop. Oke. Gua di sini yang salah. Saya coba renungkan. Oke, gue cara merubahnya harus gimana? Gue harus punya komitmennya gimana? Gue harus lakuin. Yang saya maksud begini. Terbukalah. Habis terbuka. Renungkanlah. Dan ambil tindakan untuk berubah. Saya tahu saya masih belajar. Saya bukan berarti saya sudah sampai finish. Tapi minimal saya sudah beranjak. Sudah berjalan. Nanti kita akan lihat hasilnya. Apakah saya berhasil atau tidak? Kalau kita tidak punya sesuatu yang membuat kita berjuang, tantangan, kita akan menjadi orang yang teraman di dunia. Hidup di dalam zona aman. Dan tidak mau fight, merasa ini butuh. Kalau kita sudah punya kerjaan yang aman, dengan gaji yang udah cukup, mencukupi kebutuhan buat bulanan, udah cukup ya sudahlah. Gak akan punya tantangan. Sehingga kebutuhan akan Tuhan itu pun ya gak gregetan. Tapi saya menantang diri saya sendiri.
Dan karena saya tahu ini memang kehendak Tuhan juga. Ada dua pilihan, Jepang atau Taiwan. Taiwan jauh lebih murah. 2 kali lipatnya murahnya. Tapi saya pilih, dan memang dia maunya di situ. Jepang kan? Dan ketika saya bertanya sama Tuhan pun juga, hati saya di Jepang. Itu tantangan. Apakah saya mampu? Kalau secara keuangan, saya belum punya. Tapi satu hal begini. Saya ngomong sama Marvel. Tujuannya apa sih? Supaya dia bisa melihat. Melihat atau mengalami bagaimana Allah akan mencukupi kebutuhan dia. Bahwa Allah mampu mencukupi kebutuhan dia. Jadi sebuah tantangan buat dia juga untuk melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja. Nah kalau normal-normal aja, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Contoh, ketika Petrus, Tuhan berjalan di atas air. Tuhan ngomong, kalau engkau, Petrus yang ngomong gini, kalau engkau Tuhan panggil saya gitu lah. Tuhan ngomong, datang. Dari semua ada 12 yang di perahu itu. Cuma 1 Petrus doang yang berjalan di atas air. 11-nya cari aman. Orang yang cari aman tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Playing safe aja lah. Main aman aja. Tapi orang yang tidak mau main aman. Ini yang saya senang gini. Ada quotes yang ngomong begini. Ini terus terang ini yang membuat saya, ini saya taruh di wallpaper saya. Jangan takut mengambil resiko. Jika berhasil, kita akan bahagia. Jika gagal, kita akan lebih bijaksana. Biasakan diri dengan resiko. Jangan tabu, jangan ragu. Jika kita anti resiko, hal besar apa yang akan kita bisa dapetin? Yang gak ada. Hanya orang-orang yang mengambil resiko. Orang itu yang berhasil. Yang main aman, ya sudah. Gak masalah. Ya, ya saya kan udah ini, ya sudah gak masalah. Resiko, gak masalah. Kalau mau playing safe seperti itu ya sudah. Dosa, enggak dosa. Itu kan keputusan kita masing-masing. Oke, saya balik lagi. Ambillah satu ayat. Satu ayat aja. Yang sebagai benih utama kita. Yang kita jaga, yang kita rawat. Sampai ini berbuah. Ayat-ayat yang lain sebagai pendukung untuk ayat ini bisa berbuah. Ya, minta Tuhan kalau belum ada. Kalau sudah ada, bertahankan itu semua. Jadi ketika kita merenungkan, kita tujuannya untuk goalnya kita adalah kita bisa dapat buahnya. Untuk kita selama proses itu tujuannya untuk merubah pola pikir kita. Sampai pikiran kita, diri kita melihat diri kita bukan orang susah, atau kita sudah melihat diri kita menjadi orang yang berhasil atau orang yang sudah memegang. Tujuan dari kita merenungkan adalah supaya kita mengikis ketidakpercayaan sedikit demi sedikit.
Prosesnya makan waktu. Berapa lamanya tergantung kita. Mau cepat atau tidak cepat, mau lama atau mau sampai mati nggak dapat pun juga itu urusan kita. Ya. Yang membuat itu bisa kita dapat selama proses itu, jangan melihat atau memfokuskan diri kita kepada janji Tuhan untuk kita jadi nuntut Tuhan. Loh, berarti kita bukan punya, saya udah jelasin, bukan masalah kita membuang pengharapan. Masalahnya apa? Fokus kita adalah bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu sudah tersedia, enggak akan kemana-mana. Fokus kita adalah membetulkan diri kita supaya diri kita itu melihat saya sudah megang. Jadi fokus yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita masing-masing. Dan ini prosesnya tidak sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Ini worth it untuk kita kejar, untuk kita perjuangkan. Karena ini bicara keluarga. Saya harus bisa berhasil mendapatkannya. Karena saya laki-laki, anak saya laki-laki tiga-tiganya. Supaya mereka melihat bagaimana bapaknya ini dari susah atau sedang berjuang itu berhasil melewatinya sampai dapat dan mereka melihat keberhasilan bapaknya. Sehingga mereka punya mental atau punya contoh yang sama. Bapak gua bisa, berarti gua juga bisa. Karena mereka laki-laki. Jadi itu yang saya akan bicarakan. Menurut saya hari ini saya bicara cukup bagaimana merenungkan firman Tuhan. Minggu depan saya akan bicara hal yang lain. Minggu depan saya ke Taiwan. Minggu atunya lagi. Jadi saya akan bicara lagi hal yang lain. Minggu lalu saya bicara masalah memperkatakan firman Tuhan. Maksudnya mulut itu berkuasa. Hidup mati kita dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, kita akan makan buahnya. Jadi ini sama aja sebetulnya apa yang saya khotbahkan hari ini. Cuman lebih ditekankan masalah merenungkan. Jadi keputusan kita masing-masing mau merubah hidup, merubah nasib kita atau tidak. Bukan urusan Tuhan lagi. Nangkap ya? Bukan urusan Tuhan lagi. Tuhan sudah urusin, Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan. Sekarang urusan kita adalah merubah diri kita. Rubah diri, rubah nasib. Enggak merubah diri, enggak merubah nasib. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke ya, musik.